Halo Jones, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adil Maratea. Seperti biasa Jones ya, sambil diseruput kopinya, pagi ini kita bertemu lagi untuk membahas apa nih yang akan kita bahas? Oke, karena saya lagi nggak di depan komputer biasanya, baiknya kita coba bahas tipis-tipis aja tentang apa ya, tentang wawancara ya, tentang wawancara. Ya di video sebelumnya ya, jauh sebelumnya juga pernah kita bahas tentang persiapan wawancara, khususnya mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan apa saja yang mungkin akan ditanyakan oleh interviewer. Nah, dalam hal ini ada satu atau sebuah pertanyaan yang sering ditanyakan gitu ya, sering muncul dalam wawancara dan itu menjadi pertanyaan yang sangat menarik menurut saya. Kenapa menarik? Karena pertanyaan itu em, mempertanyakan apa sih motivasi kalian untuk menjadi PNS. Nah, motivasi menjadi PNS ya. Kenapa sih kalian mau jadi PNS ya? Eh, karena kan PNS itu ya, padahal kan PNS itu gajinya lebih kecil dibanding swasta pada umumnya kan gitu ya. Nah itu apa yang harus kalian jawab ya? Kalau kalau kalian ditanyakan hal-hal seperti itu gitu ya. Nah ini coba kita bahas bagaimana trik atau tips menjawab pertanyaan tentang motivasi menjadi PNS. Supaya apa? Supaya kita tidak terjebak dengan pertanyaan tersebut. Supaya kita tidak salah dalam menjawab. Nah, karena kalau salah dalam menjawab ya bisa mengurangi poin gitu ya. Nah, tiga hal yang perlu kalian catat ya, yang perlu kalian catat ya, eh, untuk bisa menjawab pertanyaan seperti itu adalah pertama mengenai kontribusi ya, kontribusi. Yang kedua mengenai em, apa namanya, peluang atau karir ya, peluang pengembangan diri kalian. Yang ketiga mengenai materi ya. Nah, coba kita bahas pertama mengenai kontribusi ya. Nah, ini perlu kalian jelaskan ya. Ketika ditanyakan apa sih motivasi kalian untuk menjadi PNS ya. Bicaralah hal-hal yang terkait kontribusi kalian kepada eh, bangsa dan negara ya. Misalnya begini. Soalnya kalau dulu di swasta, ya di swasta itu kan tujuannya mencari profit ya atau keuntungan. Jadi kontribusi saya kepada perusahaan saya hanya sebatas berperan untuk bagaimana perusahaan mendapatkan keuntungan misalnya seperti itu. Nah, sementara kalau saya menjadi PNS, maka kontribusi saya bisa menjadi jauh lebih luas karena saya bisa berkontribusi memberikan manfaat kepada organisasi saya, kepada bangsa, kepada negara, terutama organisasi atau institusi ya yang berkaitan dengan pelayanan langsung ke masyarakat. Nah, jadi kontribusinya istilahnya selama di swasta kontribusinya itu kecil ya, tidak banyak, hanya terbatas ke profit perusahaan atau mungkin juga sustainabilitas usaha perusahaan. Tapi kalau dengan PNS maka saya bisa lebih memberikan kontribusi yang jauh lebih besar, bukan hanya kepada institusi tetapi juga kepada bangsa, negara dan masyarakat pada umumnya. Nah, itu mungkin jawaban yang ya jawaban yang pas menurut saya untuk disampaikan kepada interviewer ya. Ya kalian juga bisa mengembangkan jawaban dengan redaksi kalian sendiri ya. Pokoknya intinya bagaimana kalian tunjukkan bahwa kalian akan bisa lebih berperan, bisa lebih memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara dengan cara menjadi atau mengabdi menjadi abdi negara seperti itu. Nah, yang kedua Jones, tentang apa ya, tentang karir ya, tentang karir atau peluang pengembangan diri kalian. Nah, ini juga penting harus kalian jelaskan. Misalnya ya kalian coba bandingkan juga seperti tadi ya, kalian bandingkan ya, kalau di swasta misalnya kalian tidak bisa mengembangkan diri kalian ya, sementara kalau dengan PNS ya banyak peluang-peluang untuk bisa mengembangkan diri. Misalnya banyak beasiswa S2 dan S3 yang disediakan untuk pegawai negeri sipil ya, untuk ASN. Kemudian banyak pelatihan-pelatihan pengembangan kompetensi yang diprogramkan di institusi tersebut misalnya. Maka dari itu saya dengan keahlian saya, misalnya saya sebagai apa, sebutkan profesi kalian misalnya profesi kalian sebagai analis kebijakan ya di swasta, saya hanya terbatas untuk melakukan analis kebijakan A, B dan C, dan
jenjang karir saya juga mungkin tidak jelas ya kan. Kemudian pengembangan kompetensi saya juga tidak jelas di perusahaan saya. Nah, di institusi A ya, misalnya di institusi A saya melihat banyak sekali peluang-peluang pengembangan kompetensi yang bisa saya ambil, bisa saya manfaatkan jika saya menjadi PNS. Nah, jenjang karir juga jelas ya, dari mulai analis kebijakan pertama, muda, madya sampai utama itu jelas, dan saya bisa arahnya sampai ke sana. Yang penting saya bisa mengumpulkan kredit point ya. Terus saya juga bisa mengikuti program-program pelatihan yang disediakan oleh institusi A gitu. Sehingga besar harapan saya jika saya diterima sebagai PNS di institusi tersebut, maka karir saya, pengetahuan saya, wawasan saya, dan terutama yang berkaitan dengan profesi saya bisa jauh lebih berkembang dibanding kalau saya tetap bekerja di perusahaan yang sekarang saya jalani. Gitu kira-kira ya. Yang kedua, ya pokoknya juga sama ya. Silakan bahasakan dengan bahasa kalian mengenai peluang yang lebih besar dalam peningkatan kompetensi, profesi, dan atau jenjang karir kalian jika kalian bisa menjadi PNS di institusi tertentu dibanding kalau kalian tetap bekerja di perusahaan yang saat ini sedang kalian jalani, gitu ya. Kemudian yang ketiga, Jones ya. Yang ketiga ini tentang materi. Ini kalau materi ini ya kadang-kadang bingung juga ya. Takutnya ini juga sifatnya multitafsir ya. Kalau kita jelaskan materi tapi sepotong-sepotong, nanti dikira kita orientasinya cenderung kepada materi atau penghasilan ya dan segala macam. Nah, itu tentu tidak terlihat tidak bagus ya. Nah, jadi kalau materi sih sebaiknya nggak perlulah kalian singgung ya. Nah, tapi kalau terpaksa harus kalian singgung, misalnya kalian ditanyakan, padahal kan gaji PNS lebih kecil dibanding swasta, kok kalian mau jadi PNS? Nah, ya akhirnya kan terpaksa kalian singgung ya. Nah, kalau pertanyaan seperti itu ya, silakan jawabannya, silakan kalian jelaskan, misalnya gini, gaji PNS memang lebih kecil dibanding kalau kami bekerja di swasta, Pak, ya gitu ya. Tapi yang kami persoalkan adalah tidak ke situ. Kami lebih mementingkan, lebih concern terhadap pengembangan kompetensi saya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, bahwa dengan PNS ya saya merasa akan lebih bisa memanfaatkan ilmu saya kepada negara, bisa lebih kontributif kepada bangsa dan negara. Kemudian kompetensi saya bisa lebih berkembang, jabatan karir saya juga, jenjang karir saya juga bisa lebih jelas ya kan. Sehingga akhirnya masalah penghasilan pun pada akhirnya mengikuti di belakang ya. Jadi sekali lagi saya tidak mempermasalahkan materi walaupun lebih kecil, yang penting saya bisa mengembangkan potensi yang ada pada diri saya terkait dengan profesi saya. Itu saja sebenarnya sudah cukup. Tapi kalau misalkan di belakang ternyata penghasilan pun meningkat seiring dengan peningkatan karir saya, maka itu adalah saya anggap sebagai suatu bonus yang diberikan dari Tuhan kepada saya, dan saya bersyukur atas hal tersebut. Nah, kira-kira jawaban seperti itu juga saya kira masih worth it ya buat kita sampaikan kepada interviewer. Silakan kalian juga jelaskan dengan bahasa kalian. Intinya jangan sampai terkesan kita orientasinya ke materi ya. Dan misalkan juga jika kalian terpaksa untuk menjawab misalnya gaji PNS sebaliknya lebih tinggi dibanding kalau kita bekerja di swasta, kan ada juga ya yang pendapatnya seperti itu ya. Jangan-jangan mau jadi PNS karena lebih sejahtera ya kan, lebih mapan segala macam. Nah, itu mungkin perlu kalian jelaskan seperti gini. Iya Pak, memang PNS memang secara umum ya itu bisa memberikan kehidupan yang lebih sejahtera. Dari sisi penghasilan mungkin saja lebih baik ya dibanding kalau bekerja di swasta, dari sisi uang pensiun segala macam. Nah, justru itulah Pak, kenapa saya ingin jadi PNS, supaya saya bisa lebih fokus bekerja tanpa memikirkan bahwa saya harus memiliki tambahan penghasilan untuk bisa menghidupi dapur saya. Bayangkan Pak, seorang guru honorer dia harus banting tulang ya, misalnya kalau kalian seorang guru lah ya, misalnya contoh saja gitu, kalau seorang guru
dengan gaji yang pas-pasan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup selama sebulan. Akhirnya kami terpaksa cari kerjaan sampingan, baik dengan ngojek, baik dengan membuka les private segala macam supaya bisa memenuhi kebutuhan keluarga kami. Akhirnya tugas dan fungsi kami utama sebagai pengajar di sekolah itu tidak bisa maksimal. Nah, dengan saya menjadi PNS, saya berharap saya bisa mendapatkan penghasilan yang bisa lebih mencukupi untuk kehidupan keluarga kami selama sebulan, sehingga kami juga bisa lebih fokus, lebih concern ya untuk melaksanakan tugas dan fungsi kami sebagai pengajar di sekolah. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, jadi jangan langsung jangan langsung ya Pak, karena PNS lebih besar penghasilannya, lebih mapan ya. Jangan sampai stop di situ, tapi kayak kalian jelaskan mengapanya ya. Ya contohnya mengapa itu? Ya contohnya seperti itu supaya kami bisa lebih fokus, lebih concern dalam melaksanakan pekerjaan kami dibanding kalau di swasta yang gajinya lebih kecil, sehingga kami masih harus berjuang untuk memenuhi kehidupan dapur kami selama sebulan dan akhirnya tidak bisa fokus dalam bekerja. Kira-kira seperti itu Jones ya. Dan lain-lain lah, sekiranya kalian juga sambil di browsing-browsing ya bagaimana menjawab pertanyaan seperti itu menurut berbagai sumber ya. Saya kira bagus semua. Ya tinggal kalian modif dengan bahasa dan gaya kalian sendiri ya. Intinya jangan sampai terlihat kalian tidak bisa menjawab dengan baik, dan jangan sampai terlihat orientasi kalian adalah tentang materi ya. Oke Jones, saya kira itu yang bisa kita diskusikan ya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan, silakan kalian bertanya di kolom komentar ya. Untuk video selanjutnya kita coba akan bahas lagi kisi-kisi atau soal-soal yang berkaitan dengan SKB ya. Saya kira demikian ya. Silakan ya belajar tiap hari ya, dan ingat dosis dari saya 3 kali sehari, dosis latihan untuk kalian. Sampai jumpa.